Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Desa Wonotirto selalu terlihat tenang menjelang malam, terutama setelah acara selamatan atau kegiatan besar warga. Malam itu pun sama, lampu-lampu kuning yang dipasang di halaman balai desa masih menyala, meski sebagian warga sudah pulang. Anak-anak kecil berlarian sambil membawa serpihan kertas bekas kembang api, sementara orang-orang dewasa mengobrol di sudut-sudut halaman. Di antara keramaian yang mulai menipis, seorang pemuda berdiri sendirian. Bajunya kusam, celana kerjanya penuh bekas lumpur kering. Rambutnya acak-acakan seperti tidak sempat dirapikan. Itulah Rahmat, pemuda serabutan yang dikenal ramah namun sering jadi bahan ejekan karena hidupnya serba kekurangan. Sejak tadi ia memperhatikan Maya, gadis yang selama ini diam-diam membuatnya jatuh hati. Maya berjalan bersama teman-temannya, tertawa dengan gaya yang anggun. Baju putih dan rok panjang yang ia kenakan tampak rapi, seperti baru keluar dari toko mahal. Kulitnya cerah, sikapnya percaya diri, sangat berbeda dengan Rahmat yang hanya bisa menatap dari jauh. Rahmat menelan ludah, tangannya berkeringat. Ia mengumpulkan keberanian yang sejak sore ia simpan dalam-dalam. Bismillah, semoga dia mau dengar, gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Saat Maya dan teman-temannya keluar dari gerbang balai desa, Rahmat mengikutinya dengan langkah gugup. Jantungnya terasa seperti dipukul dari dalam. Maya, Maya, tunggu bentar, panggil Rahmat akhirnya. Maya berhenti, teman-temannya ikut menoleh. Ada satu dua yang langsung saling pandang, seperti menahan tawa. Maya melipat tangannya di depan dada. Iya, ada apa? Rahmat, suaranya datar, sedikit malas. Rahmat menarik napas panjang. Saya mau bicara sebentar, cuma sebentar. Teman Maya, seorang perempuan berambut panjang, mencibir pelan. Duh, penting banget apa coba? Rahmat mengabaikannya. Ia fokus pada Maya. Saya suka sama kamu, Maya, ucapnya sambil menunduk sebentar lalu menguatkan diri. Saya sungguh-sungguh. Saya pengen lamar kamu. Maya sempat terdiam 1 detik. Lalu ia tertawa. Teman-temannya ikut tertawa, bahkan lebih keras darinya. Hahaha, kamu serius, Rahmat? Maya menutup mulutnya, menahan tawa. Kamu melamar saya? Rahmat tidak menjawab. Ia menatap Maya dengan mata yang mulai memerah, bukan karena marah, tapi karena malu yang menusuk sampai tulang. Maya, Rahmat mencoba bicara lagi. Saya nggak main-main. Saya cuma... Rahmat, potong Maya cepat. Kamu sadar nggak kamu itu siapa? Kamu kerja serabutan, rumahmu aja hampir roboh. Kamu pikir saya mau hidup susah? Teman-temannya semakin menertawakan. Salah satu dari mereka berkata, udah, Mat. Nggak usah ngimpilah. Rahmat mengepalkan tangan. Saya memang miskin, tapi saya tulus. Maya melambai tangan seperti mengusir hewan kecil. Sudah, Mat. Jangan ganggu saya lagi. Saya nggak tertarik. Titik. Maya berjalan pergi, meninggalkan Rahmat yang berdiri sendiri dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Malam yang tadinya terasa biasa, berubah menjadi dingin di dadanya. Bukan dingin cuaca, tapi dingin rasa malu yang terlalu dalam. Seorang bapak tua yang kebetulan lewat menepuk bahu Rahmat pelan. Sudahlah, Mat. Jodoh itu urusan Tuhan. Rahmat mengangguk kecil tanpa benar-benar mendengar. Kata-kata Maya terus menggema di kepalanya. Kamu pikir saya mau hidup susah? Nggak usah ngimpi. Ia pulang dengan langkah lunglai. Setiap meter yang ia lewati seperti menambah rasa sakit di dadanya. Rumah Rahmat tidak jauh dari tepi desa. Sebuah gubuk kecil, dindingnya terbuat dari papan yang sudah keropos, atapnya bocor di beberapa titik. Lampu minyak di dalam rumah menyala redup, membuat bayangan bergetar di dinding. Rahmat duduk di pojok ruangan, memeluk lutut. Di depannya ada foto almarhum kakeknya, tersimpan di bingkai kayu yang mulai retak. Kek, saya udah coba baik-baik, bisiknya. Tapi dia hina saya, dia ketawain saya di depan orang. Apa salah saya, Kek?
Rahmat mengusap wajahnya, suaranya lirih. Kakek pernah cerita, katanya ada cara buat orang tunduk, buat orang sayang sama kita, pelet arwah Gandam. Ia menatap foto itu, mencari jawaban yang mungkin tidak ada. Apa saya harus pakai itu, kek? Suara angin masuk dari celah dinding, menimbulkan bunyi yang menyerupai bisikan tipis. Rahmat merinding, tapi ia tidak bergerak. Kalau cuma itu satu-satunya cara supaya Maya nggak hina saya lagi, Rahmat menutup mata. Saya lakukan. Ia berdiri, mengambil jaket tipisnya, lalu keluar menuju pinggir desa. Di sana, tinggal seorang dukun tua bernama Mbah Gong. Banyak warga bilang Mbah Gong sudah tidak waras, tapi yang lain percaya ia menyimpan ilmu kuno yang tidak boleh dipelajari sembarang orang. Rumah Mbah Gong ada di dekat hutan kecil, terpisah dari rumah warga. Cahaya lampu kecil tampak dari balik celah dinding bambu. Rahmat melangkah pelan, pintu kayu itu terbuka sedikit, memperlihatkan mata tua yang cekung namun tajam. Rahmat, suara Mbah Gong lirih. Masuklah. Rahmat tertegun. Mbah, kok tahu saya datang? Mbah Gong tersenyum samar. Kamu datang karena perempuan, kan? Rahmat terdiam. Jantungnya berdebar. Duduklah. Mbah Gong menepuk lantai bambu. Rahmat duduk perlahan. Mbah Gong menyalakan dupa kecil. Aroma tajamnya langsung memenuhi ruangan. Mbah Gong menatap Rahmat lama, seperti sedang membaca isi hatinya. Namanya Maya, iya. Rahmat tersentak. Iya, Mbah. Dan kamu ingin dia menginginkanmu, sampai tak bisa hidup tanpa kamu. Rahmat menelan ludah. Iya, saya cuma ingin dia berhenti hina saya. Mbah Gong menghela napas panjang. Pelet arwah Gandam bisa membuat seseorang jatuh cinta luar biasa. Tapi ada syarat, dan risikonya besar. Rahmat mengangguk. Saya siap, Mbah. Kamu yakin? Yakin. Mbah Gong mengambil tongkat kayunya, mengetuk tanah 2 kali. Kamu harus ambil sesuatu dari kuburan baru. Malam Jumat Kliwon. Kuburan yang jenazahnya meninggal tidak wajar. Rahmat menegang. Ambil apa, Mbah? Mbah Gong menatapnya tanpa berkedip. Tali pocongnya. Rahmat terbelalak. Mbah, saya. Dan kamu harus ambil dengan mulutmu, bukan tanganmu. Nada suaranya tenang, tapi menekan. Rahmat membeku. Kenapa harus begitu? Mbah Gong mengarahkan telunjuknya ke dahi Rahmat. Supaya arwahnya mengenali kamu sebagai tuannya. Supaya ilmunya nempel. Kalau tidak, peletnya tidak bekerja. Rahmat menunduk. Setelah beberapa detik, ia mengangguk pelan. Baik, Mbah. Saya lakukan. Mbah Gong kembali tersenyum tipis. Bagus. Datanglah lagi setelah kamu dapat tali itu. Rahmat bangkit. Saat melangkah keluar, Mbah Gong berkata tanpa menoleh. Jangan takut kalau ada yang memanggilmu dari dalam kuburan, itu cuma ujian. Rahmat merinding hebat, tapi ia tidak berani membalas. Ia hanya menutup pintu dan berjalan pulang, meninggalkan rumah itu yang terasa semakin sunyi. Malam Jumat Kliwon datang lebih cepat dari dugaan Rahmat. Langit tanpa bintang, angin dingin membuat pepohonan bergoyang perlahan. Kuburan desa tampak gelap, hanya ditemani cahaya bulan setengah yang pucat. Rahmat berdiri di depan gerbang kecilnya. Keringat dingin mengalir meski udara malam menusuk kulit. Ya Allah, kuatkan saya. Ia memegang tali kecil yang Mbah Gong beri, untuk menandai kuburan yang harus dibuka. Langkahnya masuk ke area pemakaman terdengar jelas di telinganya sendiri. Setiap kali menginjak daun kering, suara kecilnya terasa seperti panggilan untuk hal-hal yang tidak terlihat. Setelah beberapa menit, ia menemukan kuburan yang ditandai Mbah Gong, makam yang baru ditutup beberapa hari lalu. Tanahnya masih lembek. Rahmat menelan ludah. Saya cuma mau Maya suka sama saya, itu aja. Ia jongkok, membuka sedikit tanah bagian atas. Tangan gemetar, saat ia membungkuk untuk mengambil tali itu dengan mulut. Ada suara lirih dari arah belakangnya. Mat, ngapain kamu di sini? Rahmat langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia memejamkan mata, menggigit tali pocong itu. Bau menyengat menusuk hidungnya, membuat tubuhnya gemetar. Tepat ketika tali itu terlepas. Duk, seperti ada sesuatu yang menghantam tanah keras di dekatnya. Rahmat spontan bangkit dan berlari keluar kuburan. Napasnya memburu, wajahnya pucat. Namun di genggamannya, atau lebih tepatnya,
Di gigi dan bibirnya yang terasa nyeri, tali pocong itu berhasil ia ambil. Di kejauhan, angin kembali berhembus, membawa suara samar. Mulai sekarang, kau harus siap. Rahmat tidak menoleh. Ia terus berlari pulang. Dan malam itu, tanpa disadari, Rahmat telah membuka pintu yang seharusnya dibiarkan terkunci selamanya. Malam setelah Rahmat membawa pulang tali pocong itu, suasana desa masih tampak seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa mengganjal di udara. Rahmat menyimpan tali itu di bawah bantal tipisnya. Ia tidak berani menyentuhnya dengan tangan karena pesan Mbah Gong masih terngiang jelas, biarkan arwahnya tahu siapa pemiliknya. Rahmat duduk di pojok rumahnya sambil memegangi kepala. Tali itu seperti memancarkan panas yang membuatnya sulit tidur. Tubuhnya terasa lelah, tetapi matanya sulit terpejam. Besok, saya kasih ke Mbah Gong. Biar peletnya dilakukan segera, gumam Rahmat. Ia memaksakan dirinya tidur, tetapi selama tidur, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, seseorang memanggilnya dari tempat gelap. Suara itu pelan, namun jelas. Mat, saya lihat kamu, jangan lari. Rahmat terbangun dengan napas terengah. Di luar, ayam jago baru saja berkokok, menandakan subuh sudah dekat. Rahmat menyeka keringat di dahinya. Ini cuma mimpi, cuma mimpi. Namun dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang sudah berubah dalam hidupnya sejak malam itu. Pagi harinya, rumah Juragan Surya tampak lebih gaduh dari biasanya. Maya bangun dengan wajah pucat. Ia tidak berbicara, hanya duduk di tepi tempat tidur sambil menatap kosong ke depan. Ibunya panik melihat perubahan itu. Maya, nak, kamu sakit? Tanya ibunya sambil menyentuh kening anaknya. Maya menggeleng perlahan. Bu, saya mau ketemu Rahmat. Ibu Maya terkejut. Apa, Rahmat? Kenapa mendadak begitu? Maya tidak menjawab. Ia menunduk, seperti sedang berjuang menahan sesuatu di dalam pikirannya. Ayah Maya masuk ke kamar, wajahnya cemas. Ada apa ini? Maya kenapa? Ibu Maya menjelaskan dengan suara bingung. Dari bangun tidur, dia nyebutin nama Rahmat terus. Katanya mau ketemu Rahmat. Ayah Maya menghela napas panjang, lalu bertanya dengan suara tinggi, Maya, kamu sadar nggak? Rahmat itu siapa? Maya mengangkat kepala perlahan. Tatapannya kosong, namun suaranya penuh keyakinan. Saya mau Rahmat, iya. Ayah Maya menepuk meja kecil di samping tempat tidur. Kamu ini kenapa, Maya? Kamu nggak ingat apa yang kamu bilang ke dia malam itu? Kamu yang musir dia. Maya tiba-tiba menutup telinga. Saya mau Rahmat, tolong ketemuin saya sama Rahmat. Ibu Maya memegangi bahunya. Nak, tolong tenang. Kamu mau ayah panggilkan dokter? Maya menggeleng keras. Enggak, saya mau Rahmat. Suasana kamar menjadi kacau. Ibu Maya akhirnya memutuskan, sudah, Pak. Lebih baik kita panggil Ustadz Hasan dulu. Ini bukan seperti biasanya. Ayah Maya mengangguk, wajahnya semakin tegang. Sementara itu, Rahmat pergi lagi ke rumah Mbah Gong membawa tali pocong yang akhirnya ia letakkan dalam kantong kain. Saat ia tiba, Mbah Gong sudah duduk di depan rumah, seperti sudah menunggunya sejak lama. Kamu berhasil, kata Mbah Gong tanpa perlu Rahmat bicara. Rahmat menyerahkan kantong itu dengan kedua tangan gemetar. Ini, Mbah, tali pocongnya. Mbah Gong memegangnya, lalu menyeringai tipis. Bagus, mulai malam ini, Maya tidak bisa lagi jauh dari kamu. Rahmat membungkuk sedikit. Mbah, saya mohon, lakukan yang terbaik. Saya ingin Maya benar-benar sayang sama saya. Mbah Gong mengangguk lambat. Sudah pasti, tapi ingat pesan saya, jangan pernah melawan keinginan arwah Gandam. Rahmat menelan ludah. Saya nggak paham maksudnya, Mbah. Waktunya kamu akan paham sendiri. Menjelang siang, Ustadz Hasan datang ke rumah Juragan Surya setelah dipanggil. Beliau dikenal sebagai sosok yang dipercaya warga, bukan hanya karena pengetahuan agamanya, tetapi juga karena wibawanya yang menenangkan. Di kamar Maya, Ustadz Hasan duduk di kursi kayu sambil memandang Maya yang masih menatap kosong ke jendela. Assalamualaikum, Maya, sapa Ustadz Hasan pelan. Maya menoleh pelan. Waalaikumsalam, Ustadz, apa yang kamu rasakan?
Maya menutup mata sebentar, lalu berkata lirih, saya ingin ketemu Rahmat, Ustadz. Saya nggak bisa tenang kalau nggak ketemu. Ibu Maya menahan tangis. Ustadz, Maya tidak pernah seperti ini. Biasanya dia malah benci Rahmat. Ustadz Hasan menatap Maya dengan mata penuh analisis. Maya, kenapa kamu tiba-tiba ingin Rahmat? Maya tampak kebingungan. Saya nggak tahu, rasanya kayak ada yang dorong saya buat nyari dia. Di kepala saya cuma ada nama dia. Ada mimpi atau kejadian aneh sebelumnya. Maya menggeleng pelan. Enggak, tapi tadi malam saya dengar suara yang nyuruh saya cari Rahmat. Ayah Maya mencengkeram sandaran kursi. Suara apa itu, Ustadz? Ini pelet? Ya, Ustadz Hasan tidak langsung menjawab. Ia mengamati bibir Maya yang tampak kering. Matanya sedikit merah. Perubahannya terlalu drastis untuk disebut perasaan biasa. Maya, kata Ustadz Hasan akhirnya, saya mau tanya jujur. Semalam apa kamu bermimpi seseorang datang ke tempat gelap? Maya tersentak. Iya, Ustadz, ada yang manggil saya. Suaranya aneh. Dia bilang saya harus cari Rahmat. Ibu Maya menutup mulutnya, panik. Ya Allah, ini pasti ada yang gak beres. Ustadz Hasan berdiri pelan. Pak, Bu, saya harus jujur. Ini tidak terlihat seperti sakit biasa. Saya menduga, ada seseorang yang memakai ilmu tidak baik untuk menarik Maya. Ayah Maya langsung marah. Siapa yang tega begitu sama anak saya? Ustadz Hasan tampak ragu sejenak, lalu berkata, perubahan Maya mulai sejak malam Maya menolak Rahmat, bisa jadi ada hubungannya. Ayah Maya menggeram. Rahmat, anak itu, kalau benar dia yang bikin anak saya begini. Tenang, Pak, tahan Ustadz Hasan. Belum tentu, tapi saya akan cari tahu. Di luar rumah Juragan Surya, beberapa warga berkumpul membicarakan kabar yang mulai tersebar. Semalam saya lihat bayangan tinggi lewat di samping sawah, kata warga satu pelan. Gerakannya cepat, saya kira maling, tapi bentuknya bukan manusia. Warga dua menimpali, saya juga dengar suara seperti seseorang menyeret sesuatu. Padahal rumah saya dekat musala, biasanya aman. Pak RT mencoba menenangkan. Bapak-bapak jangan bikin keributan dulu. Kita tunggu Ustadz Hasan bicara. Namun warga tetap gelisah. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak normal terjadi di desa mereka. Sementara itu, Rahmat sedang berjalan pulang dari rumah Mbah Gong. Namun langkahnya terasa aneh. Ada suara samar yang mengikuti dari belakang. Mat, kamu sudah milik saya. Rahmat berhenti mendadak. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Enggak mungkin, gumamnya. Ia mempercepat langkah. Namun suara itu seperti ikut mengikutinya, mendesir pelan di telinga. Jangan lupa, kamu sudah terikat. Rahmat menutup telinga dengan kedua tangannya. Pergi, jangan ganggu saya. Tapi semakin ia menolak, suara itu semakin jelas. Saat Rahmat mencapai tepi desa, seseorang menghadangnya. Rahmat, panggil suara tegas. Rahmat terkejut. Ustadz Hasan. Ustadz Hasan menatapnya dengan penuh kewaspadaan. Saya mau bicara. Rahmat mengusap wajahnya. Ustadz, saya capek. Besok aja. Sekarang, tegas Ustadz Hasan. Rahmat menghela napas pasrah. Ada apa, Ustadz? Ustadz Hasan menatap kedua matanya. Kamu tahu Maya kenapa? Rahmat langsung memalingkan wajah. Saya nggak tahu. Rahmat, Maya berubah drastis. Dia hanya menyebut nama kamu, bahkan histeris minta ketemu kamu. Rahmat mengerutkan kening. Itu urusan Maya, bukan saya. Justru itu yang saya bingung. Kenapa tiba-tiba dia begitu? Tidak ada kejadian apapun, kecuali penolakan malam itu. Rahmat terdiam beberapa detik. Ustadz Hasan mempersempit tatapannya. Rahmat, saya tanya jujur. Kamu melakukan sesuatu. Rahmat mengepalkan tangan. Ustadz, jangan nuduh sembarangan. Saya tidak nuduh. Saya bertanya. Enggak, saya enggak ngapa-ngapain. Tapi raut Rahmat tidak meyakinkan. Ustadz Hasan menarik napas pelan. Rahmat, jangan ikuti jalan yang salah. Dampaknya bukan cuma ke kamu, tapi bisa kena siapa saja. Rahmat menunduk. Ustadz, saya cuma ingin bahagia. Bahagia tidak bisa dipaksakan dengan cara seperti itu. Rahmat menggertakkan gigi.
Ustadz nggak tahu apa yang saya rasakan. Ustadz Hasan menatapnya lama. Kalau kamu pakai sesuatu yang tidak baik, lepaskan sebelum terlambat. Rahmat mundur selangkah. Sudah Ustadz, jangan ikut campur. Ia berbalik dan pergi. Namun Ustadz Hasan memperhatikan dari belakang. Tatapan Rahmat saat tadi tidak sama seperti biasanya. Seperti ada sesuatu yang menumpangi dirinya. Sesuatu yang bukan manusia. Hari menjelang malam, dan desa Wonotirto mulai berubah. Kucing-kucing kampung berlari tanpa sebab. Ayam-ayam terlihat gelisah. Di beberapa rumah, warga mengeluh mendengar suara aneh dari belakang pekarangan mereka. Dan tepat saat langit berubah gelap, teror pertama itu muncul. Seorang pemuda ronda, Seno, melihat sesuatu melompat cepat di antara pohon-pohon di pinggir sawah. Ia tidak sempat berteriak, tapi sorot matanya membesar. Sosok itu, putih, melompat tidak seperti manusia, dan mengarah ke rumah Juragan Surya. Di kamar Maya, ia mendadak bangun dari tidurnya, tubuhnya berkeringat. "Maya, kamu nggak apa-apa?" tanya ibunya. Maya memegangi dadanya. "Bu, ada yang manggil saya." "Apa?" Maya menatap jendela, dan ia berbisik pelan, suaranya seperti kehilangan nalar. "Dia datang, Rahmat datang." Di luar jendela, terlihat bayangan putih tinggi berdiri diam. Menunggu, mengikuti perjanjian yang tidak pernah seharusnya dibuat. Malam di desa Wonotirto jarang benar-benar sepi. Biasanya ada suara jangkrik, angin melewati pepohonan pisang, atau anjing menggonggong sesekali. Tetapi malam itu berbeda. Udara terasa terlalu diam, seolah-olah seluruh desa sedang menahan napas. Seno, pemuda yang bertugas ronda malam, masih berdiri di dekat pos swakarsa sambil memegangi senter kecil. Keringat mengalir di pelipisnya, tatapannya tidak lepas dari titik gelap di antara pohon bambu. "Astagfirullah, apa tadi itu?" gumamnya gemetar. Ia yakin sekali melihat sesuatu melompat, bukan berjalan, melainkan meloncat jauh seperti manusia yang kehilangan tulang. Putih, tinggi, gerakannya tidak wajar. Seno memejamkan mata sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian. Ketika ia membuka mata kembali, ia melihat sosok itu berdiri diam di jauh sana, menghadap ke arahnya. Kakinya langsung lemas. Ia berlari pulang tanpa peduli lagi dengan tugasnya, meninggalkan senter yang terjatuh di tanah. Di rumah Juragan Surya, Maya duduk di tepi tempat tidur dengan pandangan yang kosong. Ibunya duduk di sampingnya, menatapnya dengan cemas. Sejak sore, Maya masih terus menyebut nama Rahmat, bahkan saat tidak sedang sadar. "Maya, nak, coba minum dulu ini," kata ibunya sambil memberikan segelas air. Maya menatap gelas itu seperti benda asing. "Bu, Rahmat di luar." Ibu Maya terkejut. "Apa, Rahmat? Di mana?" Maya menoleh perlahan ke arah jendela. "Dia nunggu saya." Ibunya merinding. Tidak ada suara apapun dari luar. Tak ada langkah seseorang, tidak ada suara daun bergerak. Namun pandangan Maya tidak bohong, ia melihat sesuatu yang ibunya tidak lihat. "Tolong, Bu, bukain pintunya. Saya mau keluar." "Tidak, Maya, kamu harus istirahat." Maya menggerakkan tangannya, seperti menolak. "Bu, tolong, Rahmat panggil saya." Ibunya menggeleng cepat. "Tidak boleh. Kamu bukan diri kamu yang biasanya." Tiba-tiba, Maya berdiri. Gerakannya cepat, kaku, dan tidak seperti dirinya. Ia mencoba berjalan ke pintu, tetapi dua pembantu rumah buru-buru memegang lengannya. "Maya, Maya, tenang," seru ibunya panik. Maya berteriak, "Lepasin saya. Rahmat butuh saya mau ke Rahmat." Jeritannya mengguncang rumah. Ayah Maya berlari ke kamar sambil membawa tali tipis. "Apa-apaan ini? Maya, sadar!" teriaknya. Maya keras kepala. "Pak, dia mau kabur," kata ibu Maya sambil menahan tangan anaknya yang bergerak liar. Ayah Maya mengambil tali itu. "Maafkan ayah, nak, ayah terpaksa melakukan ini." Maya kembali berteriak, suaranya berubah berat, seolah-olah ada suara lain yang bergabung. "Jangan ikut campur, Maya milik Rahmat." Ibu Maya dan dua pembantu menjerit ketakutan ketika mendengar suara itu. Ayah Maya gemetar, namun ia tetap mengikat kedua tangan dan kaki Maya agar ia tidak menyakiti dirinya sendiri. Setelah terikat, Maya masih meronta,
lalu perlahan mereda. Ia terisak pelan, "Rahmat, tolong aku." Ibunya duduk di sampingnya sambil menangis. "Astagfirullah, ini bukan Maya yang saya kenal." Di sudut desa lain, Rahmat berjalan sendirian menuju rumahnya. Langkahnya terhuyung. Sesekali ia berhenti tanpa alasan, tatapannya kosong seperti sedang mendengarkan sesuatu. "Mat, kamu tidak boleh jauh dari saya." Rahmat memegangi kepala. "Sudahlah, diam. Kamu punya saya, dan saya punya kamu." "Berhenti!" Rahmat membentak tanpa sadar. Suara itu pelan, tapi berada di dalam pikirannya. Atau lebih tepatnya, suara itu terdengar sangat dekat, seperti seseorang sedang membisikkan kata-kata di sisi telinganya. "Kalau kamu tinggalkan saya, kamu tahu akibatnya." Rahmat menatap ke sekeliling. Jalanan desa kosong, lampu-lampu rumah tampak jauh. Tapi entah kenapa, ia merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saya cuma mau Maya kembali sama saya," bisiknya. "Saya bantu, tapi kamu jangan menolak saya." Rahmat menggenggam rambutnya dan menunduk. Nafasnya memburu. Ia tidak sadar bahwa air mata menetes. "Saya nggak tahu ini kenapa, saya nggak tahu." Langkah kakinya gemetar saat mencapai rumah kecilnya. Begitu masuk, ia menjatuhkan diri di lantai tanah dan memejamkan mata. Namun ketika ia mencoba tidur, ia mendengar suara napas seseorang di dalam ruangan. Perlahan ia membuka mata. Dalam temaram lampu minyak, terlihat siluet seperti seseorang berdiri tepat di pojok ruangan, menghadap ke arahnya. Tinggi, diam, tidak bergerak. Rahmat bergidik. "Siapa? Siapa itu?" Siluet itu tidak menjawab. Rahmat menunduk, ketakutan, tidak sanggup memandang. Ketika akhirnya ia memberanikan diri mengangkat kepala kembali, siluet itu sudah tidak ada. Keesokan paginya, desa Wonotirto heboh. Warga menemukan senter Seno di dekat pos ronda, tapi Seno sendiri ditemukan gemetar di dalam rumahnya, menolak bicara tentang apa yang ia lihat. Pak RT mengumpulkan warga yang penasaran. "Bapak-bapak, tolong jangan membuat isu aneh dulu. Seno mungkin cuma kaget lihat binatang malam." "Binatang apa yang gerakannya kayak gitu, Pak RT?" kata warga lain yang sudah gelisah sejak tadi. "Pokoknya jangan ribut dulu." Namun desas-desus sudah menyebar. Semakin banyak warga yang mengaku mendengar suara aneh atau melihat kilasan putih bergerak di kejauhan. Ustadz Hasan, yang baru datang dari rumah Juragan Surya, langsung menghampiri Pak RT. "Pak RT, warga perlu ditegaskan. Ada hal yang tidak baik di desa kita." Pak RT tampak bingung. "Ada apa sebenarnya, Ted?" "Ini bukan kejadian biasa," jawab Ustadz Hasan pelan. "Saya harus cari sumbernya sebelum makin parah." Sore harinya, Ustadz Hasan pergi ke rumah Rahmat. Ia mengetuk pintu beberapa kali. "Rahmat, kamu di dalam?" Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. "Rahmat, saya mau bicara." Setelah beberapa detik, pintu terbuka perlahan. Rahmat muncul dengan mata merah dan rambut berantakan. "Ada apa Ustadz? Ada yang mau saya tanyakan." Maya semakin memburuk. Dia menjerit-jerit minta ketemu kamu. Rahmat menunduk. "Saya tahu." "Bagaimana kamu bisa tahu?" Rahmat tidak menjawab. Ustadz Hasan menatapnya serius. "Rahmat, saya tanya sekali lagi, kamu lakukan sesuatu ke Maya?" Rahmat menggeleng pelan. "Saya cuma ingin dia berhenti hina saya." "Rahmat," nada suara Ustadz Hasan berubah lebih dalam. "Kamu bermain dengan sesuatu yang kamu tidak pahami." Rahmat menatap Ustadz Hasan, namun matanya tampak berbeda, seperti tidak sepenuhnya dirinya lagi. "Ustadz, jangan ikuti saya terus. Saya benci kalau orang ikut campur urusan saya. Ini bukan soal kamu saja." Rahmat mendekat 2 langkah. "Ustadz, saya bilang jangan ikut campur." Dalam sorot matanya ada sesuatu yang menakutkan, membuat Ustadz Hasan spontan ingin mundur. Tapi ia menahan diri. "Rahmat, saya minta kamu, hentikan ini sebelum semakin terlambat." Rahmat menjawab pelan, suaranya datar. "Saya sudah telanjur masuk, Ustadz. Dan saya nggak sendirian lagi." Ustadz Hasan memicingkan mata. "Apa maksudmu?" Rahmat hanya menggeleng, lalu menutup pintu. Ustadz Hasan berdiri terpaku. Kata-kata Rahmat menggantung di telinganya. "Saya nggak sendirian lagi."
Ia tahu itu bukan kalimat sembarangan. Sementara itu, kondisi Maya makin memprihatinkan. Malam itu, ibu dan ayahnya terpaksa memanggil dua warga untuk membantu mereka menjaga Maya. Siti, sahabat Maya, datang menjenguk. Maya, panggil Siti sambil memegang tangan sahabatnya yang terikat. Kamu dengar suara aku kan? Ini aku Siti. Maya membuka mata, namun pandangannya bukan lagi pandangan seorang gadis biasa. Oh, Siti, ucapnya pelan. Siti tersenyum lega. Iya, Mei, aku di sini. Tapi senyum Siti langsung pudar ketika melihat mata Maya yang tiba-tiba menggeser arah, menatap sudut ruangan. Dia ada di situ. Siti menoleh cepat. Siapa? Mei. Maya menggerakkan kepalanya pelan, mengarah ke pojok. Dia yang bikin aku cinta Rahmat. Siti merasa bulu tengkuknya naik. Apa maksud kamu, Mei? Maya tersenyum tipis. Kamu tidak akan paham. Lalu, tanpa peringatan, Maya berteriak dengan suara keras. Lepaskan saya, Rahmat, Rahmaat. Siti menjerit. Dua warga masuk dan menahan tubuh Maya yang tiba-tiba menggeliat seperti orang kesurupan. Maya, astagfirullah, tenang, teriak Siti ketakutan. Namun Maya tidak berhenti. Ia menjerit, menggigit, menendang, dan menangis tanpa jeda, seolah-olah ada sesuatu yang memerintahkan tubuhnya untuk melawan. Dan di belakang jeritan itu, terdengar suara lain, lebih pelan, tapi ada. Seperti suara seseorang sedang tertawa tipis di sudut ruangan. Malam itu, Desa Wonotirto sadar satu hal. Sesuatu sudah masuk, sesuatu yang tidak lagi bisa disembunyikan. Sesuatu yang datang karena kesalahan seorang pemuda yang putus asa. Dan sejak saat itu, pintu menuju bencana sudah terbuka lebar. Malam berikutnya tiba dengan angin yang lebih dingin dari biasanya. Lampu jalan yang biasanya stabil, malam itu sering redup dan menyala lagi tanpa alasan jelas. Bahkan anjing-anjing kampung tidak menggonggong seperti biasanya, seolah mereka merasakan sesuatu yang harus dihindari. Di rumah Juragan Surya, Maya masih terikat di tempat tidur. Tubuhnya kurus karena ia menolak makan sejak pagi. Ibu Maya duduk di sisi tempat tidur sambil memijit tangan putrinya dengan lembut. Nak, makan sedikit saja, iya. Untuk jaga tenaga, kata ibunya dengan suara lirih. Maya membuka mata perlahan. Bu, napasnya pendek. Saya harus ketemu Rahmat. Nak, tolong, kamu lagi tidak sadar. Kamu butuh istirahat. Mata Maya tampak berkaca-kaca. Bu, kalau saya nggak ketemu dia, rasanya kayak ada yang narik dari dada saya. Ayah Maya masuk dengan wajah cemas. Gimana kondisinya, Bu? Ibu Maya menggeleng tipis. Semakin parah. Dia ngomong Rahmat terus. Ayah Maya mengepalkan tangan. Kalau benar Rahmat yang bikin ini semua, saya nggak akan tinggal diam. Itu nanti dulu, Pak. Yang penting Maya selamat dulu. Maya memandang kedua orang tuanya. Saya mohon, ketemuin saya sama Rahmat, cuma sebentar aja. Tidak, Maya. Ayahnya bersikeras. Kamu harus sembuh dulu. Maya menggeliat, berusaha bangun tapi ikatannya menahan. Air matanya mengalir. Yah, tolong, sakit, saya sakit, yah. Tangisan itu bukan tangisan seorang gadis manja. Itu seperti jeritan seseorang yang sedang diseret oleh sesuatu yang tidak ingin terlihat. Ayah Maya akhirnya duduk di lantai, menunduk dalam-dalam sambil mengusap wajahnya. Ustadz Hasan harus segera datang lagi. Di waktu yang sama, Ustadz Hasan sedang berjalan pulang dari pos ronda setelah rapat kecil dengan warga. Malam itu, mereka sepakat berjaga dengan jumlah lebih banyak karena sudah banyak yang melihat penampakan putih yang melompat di pinggir jalanan desa. Namun sebelum ia tiba di rumah, seorang pemuda menghampirinya dengan napas tersengal. Ustadz, pemuda itu, Taufik, tampak ketakutan. Astagfirullah, kenapa kamu? Barusan, saya pulang dari musola, saya lihat sosok putih, Ustadz. Melompat tinggi, dari pohon ke arah kuburan. Ustadz Hasan menahan bahu Taufik. Tenang dulu, kamu yakin bukan bayangan? Tidak mungkin, Ted. Saya lihat jelas. Tinggi sekali, mukanya tertutup kain putih panjang. Ustadz Hasan menarik napas dalam. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Saya harus cari sumbernya. Taufik menunduk. Ustadz,
saya takut. Kamu pulang, istirahat. Banyak baca doa. Pemuda itu mengangguk dan berlari kembali ke rumahnya. Sementara itu, Ustadz Hasan tetap berjalan, namun pikirannya semakin tidak tenang. Ia mulai menghubungkan satu persatu hal yang terjadi. Maya tiba-tiba berubah. Penampakan muncul di malam yang sama. Rahmat terlihat aneh dan sering bicara seperti bukan dirinya. Warga mulai mendengar suara halus memanggil seseorang. Semua itu mengarah pada satu hal, ada ilmu terlarang yang sedang bekerja. Di rumahnya, Rahmat duduk di lantai sambil memegangi kepalanya. Lampu minyak di sampingnya berkelip-kelip, seolah tidak mau menyala terang. Nafas Rahmat tidak teratur, matanya cekung. Kenapa kepala saya kayak ditarik-tarik begini, gumamnya. Karena kamu milik saya. Rahmat mengangkat kepala cepat. Jangan ngomong lagi. Kamu panggil saya, kamu ambil tali saya, kamu tidak bisa lari. Rahmat menutup telinga, tapi suara itu tidak berasal dari luar. Suara itu muncul di dalam, seperti berputar-putar. Saya cuma mau Maya cinta sama saya. Itu aja, dan saya sudah bantu, sekarang kamu harus ikut kemauan saya. Rahmat menggigil, saya nggak mau, saya cuma mau Maya. Maya sudah kamu dapat, tapi kamu harus patuh. Rahmat menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Tolong, jangan ganggu saya. Tiba-tiba, pintu rumahnya terbuka sendiri. Rahmat mendongak pelan. Seseorang berdiri di luar pintu. Sosok putih. Tubuhnya membungkuk sedikit. Kain kafannya lusuh dan panjang. Rahmat tidak bisa melihat wajahnya, tapi ia bisa merasakan tatapan itu, tatapan yang menusuk kulitnya. Tidak, suara Rahmat bergetar. Jangan masuk. Sosok itu tetap diam. Setelah 5 detik yang terasa sangat panjang, sosok itu menghilang. Rahmat terjatuh ke belakang, tubuhnya bergetar hebat. Saya sudah terlalu jauh. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang lewat di sela dinding rumahnya. Pagi harinya, Ustadz Hasan memutuskan untuk mendatangi kembali rumah Rahmat. Namun sebelum ia menjejakkan kaki di depan rumah, ia terpaku melihat sesuatu di tanah. Ada jejak loncatan, bukan tapak kaki. Jaraknya jauh, seolah makhluk itu meloncat-loncat dengan kekuatan luar biasa. Ya Allah, gumamnya. Jejak itu mengarah ke rumah Rahmat. Dengan rasa waspada, Ustadz Hasan mengetuk pintu. Rahmat, buka pintunya. Tidak ada suara. Ia mengetuk lebih keras. Rahmat, saya tahu kamu di dalam. Masih tidak ada jawaban. Akhirnya, Ustadz Hasan mendorong pintu kayu itu. Ternyata tidak terkunci. Di dalam, Rahmat duduk di pojok, menatap kosong ke tanah. Matanya bengkak, wajahnya tampak pucat. Rahmat, panggil Ustadz Hasan perlahan. Rahmat tidak berkedip. Ustadz, saya nggak sengaja. Apa yang tidak sengaja? Saya cuma mau Maya suka sama saya, suara Rahmat bergetar. Tapi saya nggak tahu kalau akibatnya begini. Ustadz Hasan mendekat 2 langkah. Rahmat, kamu bicara apa adanya. Kamu ambil sesuatu dari kuburan. Rahmat menutup mata. Saya cuma ikut kata Mbah Gong. Jadi benar kamu pergi ke kuburan pada malam itu. Rahmat mengangguk perlahan. Apa yang kamu ambil? Rahmat membuka mata, menatap Ustadz Hasan dengan pandangan takut dan putus asa. Tali pocongnya. Ustadz Hasan memejamkan mata keras. Rahmat, kenapa kamu lakukan itu? Saya marah, Ustadz, saya dihina, saya dipermalukan sama Maya, saya cuma mau dia tahu saya juga berharga. Rahmat, ucapan Ustadz Hasan lembut tapi tegas, kamu sudah memanggil sesuatu yang tidak boleh dipanggil. Saya tahu, tapi saya tidak bisa mengendalikannya. Di mana tali itu sekarang? Rahmat memalingkan wajah. Di rumah Mbah Gong. Ustadz Hasan berdiri. Kamu harus ikut saya. Kita harus hentikan ini sekarang juga. Rahmat menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Kalau saya lawan dia akan marah. Dia akan ambil seseorang. Dia, maksudmu arwah itu? Rahmat mengangguk pelan. Siapa yang akan dia ambil? Tanya Ustadz Hasan. Rahmat tidak menjawab. Ia hanya menunduk, dan dari mulutnya keluar suara kecil. Seseorang yang saya paling inginkan. Maya. Ustadz Hasan menghela napas panjang. Rahmat, kamu sudah mencelakai Maya. Dia dalam kondisi sangat berbahaya.
Rahmat tiba-tiba berdiri dengan mata melebar. Maya, kenapa? Kamu masih peduli? Suara Ustadz Hasan naik sedikit. Kalau peduli, bantu saya hentikan ini. Rahmat menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saya takut, Ustadz, saya takut kalau saya melawan, dia akan. Tiba-tiba suara keras datang dari arah luar rumah Juragan Surya. Teriakan, jeritan perempuan, saya mau Rahmat. Ustadz Hasan dan Rahmat langsung tersentak. Itu suara Maya, tolong, Rahmat. Jerit Maya lagi. Tanpa pikir panjang, Rahmat berlari keluar rumah. Rahmat, jangan pergi sendirian, teriak Ustadz Hasan mengejar. Namun Rahmat tidak mendengar apapun. Ia hanya mendengar satu suara. Maya memanggilnya. Di rumah Juragan Surya, kekacauan sedang terjadi. Maya berhasil melepaskan sedikit ikatannya dan kini sedang berusaha bangkit sementara dua pembantu berusaha menahan tubuhnya. Lepasin, saya mau Rahmat, teriak Maya. Ibu Maya menangis. Nak, jangan, kamu bukan Maya yang saya kenal. Maya mendorong pembantu itu dengan kekuatan yang tidak masuk akal untuk tubuhnya yang kecil. Rahmat, di mana kamu? Pintu rumah tiba-tiba terbuka. Rahmat muncul, napas terengah. Maya berhenti meronta, matanya membesar, senyumnya muncul perlahan, namun bukan senyum bahagia, lebih mirip seperti seseorang yang akhirnya menemukan mangsa yang sudah lama ia nantikan. Rahmat, suaranya berubah dalam. Akhirnya kamu datang. Ayah Maya berdiri cepat, menghadang Rahmat. Kamu, keluar dari rumah saya, kamu biang masalah. Tolong, Pak, saya cuma mau lihat Maya. Pergi. Namun Maya menjerit histeris. Jangan halangi, Rahmat milik saya. Rahmat terkejut mendengar suara itu. Bukan suara Maya, dan di balik suara itu, terdengar suara lain. Suara halus, dingin, yang hanya Rahmat bisa dengar. Mat, waktumu sudah hampir. Rahmat memegang dadanya, menahan sakit yang tiba-tiba muncul. Ustadz Hasan akhirnya tiba. Semua mundur. Ayah Maya berteriak, Ustadz, tolong anak saya. Ustadz Hasan berdiri di antara Rahmat dan Maya. Kalian tidak boleh saling mendekat. Kalau mereka bersentuhan, itu bisa memutus jalan kembali. Rahmat terhuyung. Maya berusaha bangkit. Ibu Maya menjerit. Rahmat mencoba memanggil, Maya, saya. Namun dari jendela, bayangan putih melompat masuk dengan kecepatan mengerikan. Semua orang menjerit. Bayangan itu berdiri di belakang Maya, seolah menunggu perintah. Dan Maya hanya tersenyum tipis. Mat, kita belum selesai. Malam itu, semua orang menyadari, arwah itu bukan lagi sekadar bayangan. Ia telah masuk, ia telah memilih, dan ia siap menagih janji. Teriakan Maya bergema memenuhi rumah Juragan Surya. Tubuhnya setengah terlepas dari ikatan, matanya membelalak seperti seseorang yang sedang terperangkap dalam dua kesadaran. Bayangan putih tinggi yang masuk lewat jendela masih berdiri di belakangnya, diam, namun jelas menunggu sesuatu. Rahmat berdiri di depan pintu, tidak mampu bergerak. Lututnya gemetar melihat sosok itu begitu dekat dengan Maya. Maya, Rahmat memanggil dengan suara pelan. Maya menoleh ke arahnya, ekspresi wajahnya berubah aneh, seperti senyuman dipaksa oleh sesuatu dari dalam. Rahmat, kamu datang, akhirnya kamu datang. Suaranya terdengar seperti dua suara yang bertumpuk. Ayah Maya menahan napas, memeluk istrinya. Ustadz, apa yang harus kita lakukan? Ustadz Hasan melangkah maju. Semua orang jauhi pintu. Jangan biarkan Maya dan Rahmat bersentuhan. Rahmat menelan ludah. Kenapa, Ustadz? Kalau kalian bersentuhan, arwah itu bisa mengambil alih sepenuhnya. Tubuh Maya bisa habis sebelum fajar. Maya menoleh ke arah Ustadz Hasan, lalu tertawa kecil. Kalian pikir bisa hambat saya? Terlambat, semuanya terlambat. Ia menunduk, rambutnya menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Kemudian ia mendongak perlahan, dan tersenyum. Dia sudah pilih saya. Ustadz Hasan tidak menunggu waktu. Pak Surya, tolong cari Pak RT. Kita butuh beberapa orang. Kita harus kembali ke kuburan itu sekarang. Ayah Maya tidak membantah. Bu, jaga Maya. Jangan biarkan dia bergerak. Ia lari keluar rumah sambil memanggil warga. Ibu Maya menangis sambil mencoba menenangkan putrinya.
Nak, tolong sadar, ini bukan kamu. Namun Maya hanya mengangguk-angguk kecil sambil menatap arah Rahmat tanpa berpaling. Rahmat, kita harus bersama. Tidak, Maya, Rahmat memegangi dadanya. Aku nggak mau kamu terluka. Maya tersenyum tipis. Kamu yang manggil saya. Rahmat menunduk, suara kecil dari pikirannya kembali terdengar. Mat, waktumu hampir habis, kamu harus bayar. Rahmat menggigil. Jangan ambil Maya. Kalau bukan Maya, siapa yang kamu mau? Rahmat menutup wajahnya. Ambil saya aja, jangan dia. Tiba-tiba bayangan putih di belakang Maya bergerak sedikit, seolah mendengar pengakuan itu. Tak lama kemudian, suara langkah tergesa terdengar dari luar. Pak RT, Pak Surya, Taufik, dan 2 warga lain masuk sambil membawa senter dan tali panjang. Ustadz, Pak RT berkata, warga sudah kumpul di luar. Kita siap. Ustadz Hasan mengangguk. Kita harus cepat. Kita ke rumah Mbah Gong dulu. Rahmat menegang. Mbah Gong, dia yang kasih saya syarat. Apa tali pocong masih ada di sana? Tanya Ustadz Hasan. Ya, ada di kotak bambu, di kamar belakangnya. Kalau begitu, kita ambil. Tali itu harus dikembalikan ke kuburan aslinya sebelum malam berganti. Pak Surya melihat Maya dan menahan napas. Tapi Maya, Ibu Maya memegang tangan suaminya. Pak, pergi. Saya jaga Maya. Kita harus lakukan ini. Maya tiba-tiba menatap ibunya dengan mata melebar. Bu, kalau kalian ambil talinya, dia datang lagi, dia marah. Ibu Maya mundur sedikit, ketakutan. Tolong, jangan ganggu dia, Maya melanjutkan dengan suara pelan, seolah membujuk. Ustadz Hasan segera berbicara, jangan dengarkan. Itu bukan Maya. Kemudian ia menatap Rahmat. Kamu ikut. Rahmat terkejut. Saya, ya, kamu. Kamu pemilik ikatan. Kalau kamu tidak ikut, arwah itu tidak akan melepas Maya. Rahmat menatap Maya, lalu menatap bayangan putih itu, lalu menutup mata. Baik, Ustadz, saya ikut. Mereka bergegas menuju rumah Mbah Gong. Angin malam bertiup kencang. Daun-daun bambu terdengar menari seperti ada yang mengejar rombongan itu. Rumah Mbah Gong tampak gelap. Pintu tertutup, jendela sedikit terbuka, berayun pelan. Mbah Gong, panggil Pak RT. Mbah, tidak ada jawaban. Rahmat maju perlahan. Saya masuk. Begitu membuka pintu, aroma dupa tajam menyeruak. Ruangan penuh tulisan-tulisan aneh yang ditempel di dinding. Di sudut, terlihat meja berantakan dengan sisa-sisa ritual. Ustadz Hasan menyalakan lampu minyak di meja. Rahmat, mana talinya? Rahmat menunjuk pintu kecil di belakang. Di dalam, di kotak bambu. Pak RT dan Taufik berjaga di pintu depan. Rahmat membuka pintu belakang. Ruangan kecil itu tampak gelap, hanya diterangi cahaya dari lampu di ruang utama. Ia melihat kotak bambu di pojok ruangan. Ketika ia mendekat, terdengar suara berdesis dari belakang. Mat, Rahmat diam membeku. Ia menoleh. Mbah Gong berdiri di pojok ruangan. Tubuhnya membungkuk, rambutnya acak-acakan, matanya cekung. Mbah. Mbah Gong tersenyum, namun senyum itu tampak sangat aneh. Kamu datang ambil yang bukan milikmu lagi. Mbah, saya harus kembalikan tali ini. Mbah Gong mencondongkan tubuh, suaranya pelan namun menusuk. Kalau kamu kembalikan, kamu sendiri yang selesai. Mbah, saya nggak mau Maya mati. Kalau kamu lepaskan, arwah itu kehilangan tuannya, dan dia akan ambil seseorang sebagai pengganti. Rahmat menelan ludah. Siapa orang yang paling kamu inginkan? Rahmat langsung pucat. Ustadz Hasan masuk tergesa. Rahmat, cepat ambil talinya. Rahmat mengalihkan tatapannya sejenak. Ketika ia menoleh lagi ke arah Mbah Gong, sosok itu hilang. Hanya ruangan kosong. Rahmat gemetar. Ustadz, tadi Mbah Gong ada di sini. Ustadz Hasan menarik lengan Rahmat. Jangan lihat apapun. Ambil talinya. Rahmat membuka kotak bambu itu. Tali pocongnya ada di sana. Ia memegangnya dengan tangan gemetar. Tali itu terasa dingin. Sudah. Ayo cepat. Ustadz Hasan menarik Rahmat keluar rumah. Pak RT bertanya, mana Mbah Gong? Tidak ada, jawab Ustadz Hasan datar. Kita harus ke kuburan sekarang juga.
Perjalanan ke kuburan terasa seperti perjalanan paling panjang dalam hidup mereka. Setiap langkah seperti diikuti sesuatu. Senter mereka berkedip beberapa kali, membuat bayangan pohon tampak seperti bergerak. Sesampai di kuburan, angin malam bertiup lebih kencang. Lampu senter Pak RT tiba-tiba padam. "Taufik, nyalain senter satu lagi," teriak Pak RT. "Saya nyalain, Pak." Taufik gemetaran. Ustadz Hasan memegang bahu Rahmat. "Kamu buka tali ini dekat makamnya. Jangan lepas sebelum saya bilang." Rahmat mengangguk. Saat mereka menggali tanah makam yang masih lembek, Rahmat mulai mendengar suara tipis di telinganya. "Mat, kenapa kamu tinggalkan saya?" Rahmat menoleh panik. "Ustadz, dia datang lagi." "Fokus, Rahmat." Pak RT dan dua warga menggali dengan cepat. Tanah bergeser, suara angin terdengar semakin keras. Tiba-tiba terdengar jeritan dari jauh, jeritan Maya. "Rahmat." Rahmat hampir berdiri, tapi Ustadz Hasan menahan. "Jangan pergi, itu bukan Maya yang manggil." Jeritan itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih menekan. "Rahmat, sini, saya tunggu." Rahmat gemetar. "Ustadz, dia minta saya datang. Dia bukan Maya." Galiannya semakin dalam, dan tiba-tiba, sesuatu melompat ke tengah-tengah mereka. Sosok putih itu akhirnya muncul. Tubuhnya tinggi, kainnya lusuh, mulutnya tidak terlihat, namun kepalanya seolah condong menatap Rahmat. Pak RT langsung jatuh terduduk. "Astagfirullah." Sosok itu melangkah mendekat, tidak menggunakan kaki. Seperti meluncur. Rahmat menjerit, "Jangan dekat-dekat." Ustadz Hasan berteriak, "Rahmat, masukkan talinya sekarang." Rahmat gemetar. Saya takut, Ustadz. Maya akan mati kalau kamu tidak lakukan." Rahmat menatap tali pocong di tangannya, lalu menatap sosok itu. Aku minta maaf." Rahmat melompat ke dalam galian kecil itu dan meletakkan tali pocong di atas jenazah. Angin langsung berhenti. Sosok putih itu menoleh pelan ke arah Rahmat dan mengeluarkan suara dalam yang menggema di tanah. "Janji, sudah dibayar." Tiba-tiba tubuh Rahmat terangkat dari tanah, seolah ditarik kekuatan tak terlihat. "Rahmat!" teriak Ustadz Hasan dan semua warga. Rahmat menjerit, tangannya meraih udara. "USTAAADZ, tolong!" Namun sosok putih itu menarik Rahmat lebih kuat hingga tubuhnya terlempar ke belakang. Rahmat terhempas ke tanah keras dan tidak bergerak lagi. Ustadz Hasan memanggilnya, "Rahmat, Rahmat." Tidak ada jawaban. Sosok putih itu menundukkan kepalanya, lalu menghilang perlahan seperti ditiup angin. Sunyi, benar-benar sunyi. Beberapa menit kemudian, warga mendatangi rumah Juragan Surya. Maya pingsan di tempat tidur. Wajahnya tenang, seolah baru bangun dari mimpi buruk panjang. Tidak ada teriakan, tidak ada suara aneh. Arwah Gendam pergi. Ayah Maya menangis lega. "Terima kasih, Ustadz, terima kasih." Ibu Maya memeluk putrinya sambil menangis. Siti masuk dan memegang tangan Maya. "Mei, kamu kembali." Ustadz Hasan hanya mengangguk lelah. Ini berakhir, tapi tidak tanpa korban. Pak Surya menghapus air mata. "Rahmat, bagaimana nasibnya?" Ustadz Hasan menunduk. "Dia sudah tidak bisa diselamatkan." Semua terdiam. Maya tersadar perlahan. "Ustadz, saya mimpi buruk. Ada yang minta saya ikut dia." Ibu Maya membelai rambut putrinya. "Sudah, nak, itu cuma mimpi." Maya menatap ibunya dan ayahnya. "Saya minta maaf, semua karena saya." Ibu Maya menggeleng sambil menangis. "Bukan salah kamu, nak." Namun jauh di luar rumah, di tepi sawah yang gelap, beberapa warga mengaku melihat sosok putih berdiri diam, memandang ke arah rumah Juragan Surya sebelum perlahan menghilang ke balik pepohonan. Dan sejak malam itu, meski desa tenang kembali, beberapa orang bersumpah kadang mendengar suara pelan di angin malam. Janji tidak boleh dilanggar. Selesai. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.